Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Rokaran dengan NPM 25782115. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 7, yaitu Ethernet switching atau pengalihan Ethernet. Jadi, pada kali ini yaitu 7.1 ini menjelaskan tentang bingkai Ethernet. Dan 7.1.1 ada enskapsulasi Ethernet. Jadi modul ini membahas teknologi Ethernet termasuk penjelasan tentang sublapisan MAC dan bidang-bidang frame Ethernet. Ethernet itu salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Yang lainnya adalah linear kabel atau WLAN. Ethernet menggunakan komunikasi kabel, termasuk kabel twisted pair, fiber optik, dan kabel koaksial. Di sini ada model OC, application layer, presentation layer, dan lain-lainnya. Lalu di sini sub lapisan tautan data menggunakan sub lapisan terpisah. Ada sub lapisan LLC dan sub lapisan MAC. Nah, di sini gambar ada gambar jaringan, tautan data, fisik, sublapisan MAC, LLC, dan lain-lainnya. Lalu ada sublapisan MAC. Jadi sublapisan MAC ini bertanggung jawab untuk enskapsulasi data dan mengakses media. Nah, mengakses media seperti pada gambar ini, sublapisan MAC IEE ini mencakup spesifikasi untuk berbagai standar komunikasi Ethernet melalui berbagai media, termasuk lembaga dan fiber optik. Di sini juga ada bidang bingkai Ethernet. Jadi, ukuran frame Ethernet ini minimal ada 64 byte dan ukuran maksimum yang diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MAC hingga bidang urutan pemeriksaan frame. Ya, tapi ukuran frame mungkin lebih besar jika persyaratan tambahan disertakan, seperti penandaan VLAN. Nah, penandaan VLAN ini berada di luar cakupan kursus ini. Jika ukuran frame yang dikirim kurang dari ukuran minimum atau lebih besar dari ukuran minimum, perangkat ini penerima akan membuang frame tersebut. Jadi, frame yang dibuang kemungkinan besar disebabkan oleh tabrakan sinyal lain yang tidak diinginkan. Di sini ada bingkai Ethernet. Nah, terus ada detail bidang bingkai Ethernet. Selanjutnya alamat MAC dan heksadesimal. Jadi dalam jaringan alamat IP4 ini direpresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan biner basis 2. Jadi alamat IP6 dan IP Ethernet ini direpresentasikan menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 16. Untuk memahami heksadesimal, kita harus belajar nilai desimal dan biner yang setara dengan 0 hingga F heksadesimal. Contoh nilai desimal. Nah, terus biner dan heksadesimal. Ada alamat MAC Ethernet. Ini alamatnya pemrosesan bingkai. Nah, terkadang alamat MAC ini disebut sebagai alamat yang tertanam karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori baca saja. Lalu alamat MAC unicast. Nah, dalam Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan komunikasi unicast, broadcast, dan multicast layer 2. Nah, di sini ada bingkai Ethernetnya.
Lalu di sini ada dasar-dasar Swiss. Setelah kita mengetahui tentang alamat MAC Ethernet, sekarang saatnya kita membahas bagaimana Swiss ini menggunakan alamat-alamat untuk menentukan atau membuang frame ke perangkat lain jaringan. Jadi, jika Swiss hanya meneruskan setiap frame yang diterima semua port, jaringan ini sangat padat, kemungkinan besar akan berhenti total. Jadi gunanya Swiss Ethernet ini memeriksa tabel alamat MAC untuk membuat keputusan penerusan untuk setiap frame, tidak seperti hub Ethernet lama yang mengulang bit ke semua port. Tapi alamat MAC dipersingkat di seluruh topik ini untuk tujuan demonstrasi. Nah, di sini ada pembelajaran dan penerusan suite. Pemeriksaan alamat MAC sumber untuk informasi yang perlu dipelajari. Kita mohon dulu. Nah, di sini ada videonya, mengirim frame ke gateway default. Ini bagaimana Swiss menentukan frame berdasarkan alamat MAC sumber, alamat MAC tujuan, dan informasi dalam tabel MAC Swiss. Nah, selanjutnya Swiss Speed and Forwarding Model. Jadi, maksudnya metode penerusan frame pada Swiss Cisco. Seperti yang kita pelajarin di sebelumnya, kan Swiss ini menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port yang lama digunakan. Jadi, Swiss ini juga menggunakan salah satu metode penerusan berikut untuk mengalian data antar port jaringan. Ada pengalian simpan dan teruskan, pengalian potong rumus. Nah, salah satu keunggulan utama dari switching store and forward adalah untuk menentukan apakah sebuah frame ini memiliki kesalahan sebelum menyebarkan frame tersebut. Dan ada pengalian langsung. Jadi pada switching code talk, Swiss bertindak tidak atas data segera setelah diterima. Ada buffering memori pada switch. Jadi Swiss Ethernet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskan. Buffering juga dapat digunakan ketika port tujuan sedang sibuk karena kemacetan. Jadi Swiss ini menyimpan frame hingga dapat dikirimkan. Ada pengaturan duplex dan kecepatan. Nah, dua pengaturan paling mendasar pada Swiss dan bandwidth kadang-kadang disebut sebagai kecepatan dan pengaturan duplex untuk setiap port Swiss. Ada dua jenis pengaturan duplex, itu ada full duplex, half duplex. Jadi full duplex ini kedua ujung koneksi ini dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Kalau half duplex hanya dua ujung koneksi yang dapat mengirim data pada satu waktu. Nah, terus ada auto MDIX, koneksi langsung antara router dan host menggunakan koneksi silang. Nah, mungkin hanya itu penjelasan pada modul 7 yaitu Ethernet switching. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.